ada keinginan lah udah nggak mau lagi sama dia. Udah gue di situ udah mulai ilfeel sih, dibilang ilfeel, gue ilfeel. Oke. Gue udah gak nyaman karena menurut gue dia temperamental. Oke. Nah kejadian pas lagi di Senayan itu, gue udah mulai ngerasa kayak gue udah capek. Gue capek, dia tahu kok gue nangis di dalam mobil, gue dicekek, dia tahu. Terus mungkin security yang tukang parkir yang di Senayan Taichan ini nih. Nah, selanjutnya, JJ. Jadi untuk saat ini lu udah menghilangkan jejak lah ya? Iya, menghilangkan jejak. Udah mulai menghindar. Gua. Intinya lu menghindar lah. Menghindar, Mas. Oke, kita flashback sedikit ke belakang. Di dalam kehidupan lu selama lu menjalani sama dia dan tersiksa atau apapun itu, pernah nggak sih untuk mencoba untuk melapor ke yang berwajib gitu? Tadinya gue sempat mau lapor, Mas. Oke. Terus gue pikir-pikir jangan deh. Jangannya kenapa? Gue mikirnya anak sih, Mas, anaknya dia. Anaknya dia tuh malu juga nanti ada di dia, berita gitu. Anaknya dia dan aib gue bakal disebar juga, itu yang gue maluin. Masih itu yang lu takutin ya? Itu yang gue takutin. Dan itu yang lu yang sedihkan gitu keluarganya. Sampai segitunya lu ya. Dan dia kan juga lagi lanjut S2. Nggak mungkin dong karirnya dia hancur cuma gara-gara hal seperti ini. Tuh, apalagi dia nanti orangnya nekatan bakal cari tahu gue di mana. Kalau misalkan dia bener-bener gini ya, ngadu ke istrinya dia. Dan dia tahu dari gue. Kemungkinan malam itu juga dia bisa nyamperin gue, dia bakal ngebunuh gue juga. Dia orangnya nekat. Lu yakinkan itu? Iya. Lu pastikan itu, iya, pasti. Karena dia kan ngancem gue ya pas lagi di sana itu. Oke, intinya lu udah ngerasain lah ya. Udah lu ngerasain lah tentang bagaimana sakitnya bersama dia. Iya. Oke. Nah, kalau kita bikin pengamanan lah misalkan. Lu udah di dalam diri lu sendiri sekarang lu merasa keamanan lu atau kenyamanan lu tuh berapa persen? Dari dia nih? 100%, Mas. Kenapa bisa bilang kayak gitu? Gue ngerasa sekarang dia tinggal di Bandung. Oh, lu di sini? Iya. Dan gue udah Bandung ke sini berapa jam? Ya, gue yang ngerasa sih dia nggak tahu lokasi gue di mana sekarang. Oke. Dia nggak tahu kontak gue juga. Dia nggak tahu sosial media gue juga yang sekarang. Oke. Kapan terakhir berhubungan sama dia? Melalui apa? By phone gitu? Nggak ada. Desember dan itu juga mungkin terakhir ketemu dia. Terakhir berhubungan juga. Terakhir berhubungan gue sama dia Desember. Oke. Itu, Mas. Oke, kalau gitu luar biasa ceritamu. Oke, kenapa? Selanjutnya kita seru-seruan aja. Oke. JJ, ya mungkin. Apalagi aku mau cerita lagi, Mas. Apalagi dan akhirnya gue kan ngerasa kalau gue sekarang udah nyaman jadi B ya bahasanya sekarang ya. Oke, dia lagi ini. Nih ada lagi nih, Mas, lucu lagi, Mas. Gue main dating apps juga nih. Oke. Ceritanya. Oke. Kenalan nih gue sama, dibilang tadi sih ada beberapa anggota. Oke. Salah satu artis, adenya sama gue juga lagi deket. Taruh. Lu gini loh. Lu udah putus lah sama yang tadi itu ya? Yang sama yang psycho tadi itu. Iya, udah psycho. Bukannya lu ada perasaan trauma gitu loh? Nah, gue nanti bakal cerita, gue nggak bakal mau nerima langsung begitu cepat aja sih. Oke, coba ceritain. Pasti kan ada perasaan trauma. Nah, sekarang gue kalau ke teman gue sih yang ngajarin gue sih, Mas, ini. Oke. Kalau lo kenal sama orang di dunia seperti ini, lo nggak usah pakai hati. Oke. Sekarang kayak gitu. Oke. Lo udah nyaman jadi B, lo enakin dia aja udah. Oke. Kayak gitu. Nah, akhirnya gue kenalan nih, Mas, beberapa anggota ya. Terus adanya artis juga. Oke. Selebgram juga gue ada yang kenal. Oh sih. Oke. Dibilang gadun ya, Mas, bahasa Jakarta ya. Okay. Kalau gue jujur, gue sekarang sering-sering nongkrong tuh di daerah Grand Indonesia. Grand Indonesia. Iya, lu tahu kan Grand Indonesia gimana? Yang notabene pasti orang-orang seperti ini tuh di dunia seperti ini pasti tahu di GI nongkrong di mana. Nih jujur, Mas ya, gue bukan ngerasa percaya diri juga. Nih penilaian orang terhadap gue ya, kalau ketemu gue ya, fun fact-nya. Gue sekarang udah dibilang liar, Mas. Oke. Karena gue mikir gini, anjing, gue udah jadi B nih. Bener gak sih? Wah, gue udah jadi B. Terus gue udah pernah dikasarin orang. Ya udahlah, liar aja gue. Jadi konteks liarnya gue tuh nggak having fun sana sini ya. Oke. Nggak having sex sana sini. Sempet juga gue ditawarin jadi go-go dancer juga. Oke.
Gue nggak mau gue dancer. Badan gue nggak bagus. Oke. Sebentar dulu masalah B tadi. Sebenarnya kan lu lu udah jadi B, tapi kan sebenarnya dari diri lu kan bisa juga berubah lagi menjadi T-nya itu. Kayaknya gue takut nggak ada feel sih mas. Kayak lebih enak aja udah sekarang. Oke, udah nyaman. Udah nyaman banget sih gue jadi B. Udah enak lah ya. Enak banget. Gak perlu kerja. Oh no, enggak dong. Harus kerja lah. Masa kerja apa dulu nih? Ya maksudnya kan kalau B itu kan biasanya telentang udah selesai dia. Oh gitu konteksnya kalau di. Ya mungkin itu. Iya kan? Kalau yang jadi ininya kan mungkin harus banyak gerak, harus membimbing, harus mengarahkan. Tapi B-nya gue itu bukan BB yang apa ya? Binal. Bukan binal, terus bukan BB yang ngondek atau BB yang hyper, enggak. Oh, B kalem. Iya, gue tipe orang yang kalau misalkan mau having sex sama gue tuh harus ada feel dulu mas. Oke. Gue nggak bakal bisa bangun kalau gue tuh nggak ada feel. Dan jujur, gue lebih suka sama orang yang di atas gue. Termasuk 30 ke atas. Oh, lebih suka yang berumur lah. Iya, gue lebih suka yang berumur karena menurut gue kayak wah udah mature banget nih dia. Berpengalaman mungkin. Iya, bukan berpengalaman sih. Gue nggak tahu kenapa gue lebih suka aja gitu mas. Lebih mengayomi. Iya, lebih mengayomi mungkin. Udah gitu lebih ke dewasa. Gue nggak suka sama orang yang di bawah gue buat main sama gue. Oke. Walaupun lo secara fisik lo mau ganteng kayak mau apa kayak tetap gue nggak bakal ada feel. Karena mungkin tadi ya itu tadi yang lu temuin itu tadi yang di atas lu semua mungkin. Iya, di atas gue tuh jujur mas. Temen gue tau kok. Gue sering ketemu sana sini sama orang. Oke. Gue kan main dating apps juga kan. Oke. Dating apps. Nah, gue sering ketemu sama orang tuh pasti di GI. Oh, di GI. Gak pernah di pinggir jalan? No, gue pasti kalau ketemu sama orang paling ke tempat coffee shop dulu. Kalau misalkan gue ada feel, kalau misalkan dia ngajak main ke kos ya atau enggak ke apart atau gimana, guanya kalau gue ada feel, gue mau mas. Oke. Itu masalah tempat itu tadi, lu emang nongkrong sengaja di situ apa memang untuk ajang pertemuan di situ? Kalau ada yang ngajakin gue ketemuan. Oh, bukan tempat nongkrong di situ, celangak celinguk. Pasti gitu. gue tiap minggu pasti bisa 2-3 kesana. Bukannya lu trauma gitu loh ya, masuk ke kehidupan itu malah makin liar ini. Iya, gue ngerasa kayak gue sekarang udah liar. Gatal terus tiap hari. Iya. Anjing gak? Oke, udah. Kita seru-seruan aja. Oh, berarti lu gini loh, maksudnya ya gue berpikiran tadi guys gitu loh, apa channel ya namanya kita backgroundnya dia berpacaran dengan orang-orang yang di luar nalar, seko gitu loh. Tiba-tiba ya putus pasti kan ada, oh yaudahlah gue tobat atau mungkin gue gak akan masuk lagi ke dunia seperti itu, dan ternyata lu masih menjalani seperti itu. Iya, gue ngerasa kayak gue udah liar sih. Dan jujur ya, orang kalau udah jadi pure B, gue yakin pasti udah nyaman banget. Pasti bakal kayak lo di kosan sendiri aja pasti bakal gabut. Gue pun kayak gitu mas kadang. Gabut? Iya, kadang gue kalau di kosan sendiri nih, anjing gue gabut nih. Wah, misalkan ada yang mau ngajakin gue ketemuan, yaudah sini ke kos aku aja, gue gituin. Itu kalau gue lagi gabut ya. Oke. Wah, sumpah sih kalau orang udah jadi pure B, nikmat banget ya. Iya. Anjing. Oke, itu lu udah fix lu nggak mau jadi yang cowoknya. No. Lu menikmati sekarang yang seperti itu. Yeah. Oke, sekarang kita seru-seruan lagi. Lu ketemu dengan orang masih bisa dihitung nggak sih, misalkan seminggu berapa orang atau mungkin tergantung mood lu? Nah, kalau waktu itu ada orang setiap orang kalau misalkan baru pertama kali ketemu gua di dating apps nih ya, terus belum pernah ketemu gua langsung, terus tiba-tiba dia ngechat gua gini, "Fun you." Pasti gua selalu ngomong kayak gini, NFF. Apa itu? Not for free. Gue gituin aja. Oke. Terus ada yang nantangin juga mas. Mau berapa? Ya udah dong, gue bilang 500 nih. Gue gituin. Nah begonya gue ngomong kayak gitu, orang pasti mau. Karena di dating apps gue ini gue tuh pasti gue pasang foto profile gue tuh yang real. Dan gue nge-filter umur juga. Filter umur. Iya. Oke, yang di bawah nggak akan masuk. Enggak. 26 ke atas gua sampai 50. Oke. Tapi itu banyak mas yang ngechat gua di Tinder. Sorry ya. Not free. Dibilang not free, gue kalau misalkan belum ketemu gue ya, ngechat gue kayak fun yuk. Oh. Gue selalu ngomong kayak gitu. Tantangin. Iya. Tapi pernah mas, gue ngalamin. Tapi kalau ada yang mau, jalan. 4 kali gue kayak gitu. Tapi kalau misalkan lu mau nih, lu jalanin, tapi ternyata orangnya nggak sesuai, tetap dijalanin. Dikasih duit. Oke.
Pernah gue mas kayak gitu mas ngalamin main, gue nggak ada feel. Oke. Itu gue nggak suka sama sekali. Oke. Ini aduh maaf banget. Dia tuh Berumur lah. berumur 47 mas. Oke. Itu gue nggak ada feel sama sekali karena dia, gue liat backgroundnya dia yang bener-bener wah ya kan, pekerjaannya dia. Oke. Terus dia main ke tempat gue juga, yang istilahnya mobilnya dia juga keren lah ya. Terus gue balik lagi ke belakang nih mas, duit nih. Oke. Ya udah. Duitnya. Walaupun gue nggak tegang. Oke. Oke, kalau begitu cukup ya cerita kamu. Siap. Terima kasih udah berbagi di Hapo Channel. Semoga sukses selalu buat kamu karena kayaknya panjang banget nih cerita. Panjang banget sih karena sebenarnya. waktu juga sudah harus habis sampai di sini. Untuk kamu sih ya tetap semangat ya dalam menjalani hidup kamu. Intinya tetap sehat-sehat buat kamu. Amin. Itu sih sukses selalu buat kamu. Terima kasih udah hadir berbagi cerita di Hapo Channel. So untuk kalian semua yang ada di luar sana, ya mungkin buat kalian semuanya dari konten ini bisa diambil hikmahnya, pelajarannya buat kalian semuanya untuk melangkah lebih berhati-hati, lebih teliti untuk mencari pasangan tentunya ya. Jadi kalau ada hikmahnya diambillah hikmahnya, tapi kalau memang tidak ada ya udah hanya just konten aja buat hiburan kita semata aja untuk bahan tontonan. So buat kamu, buat JJ ya tetap semangat. Buat kalian semuanya terima kasih udah selalu menunggu konten-konten dari Hapo Channel, dan jangan lupa subscribe tentunya, dan terima kasih sudah selalu support. Saya Harry. Saya JJ. Oke. Oh iya, satu lagi, ada pesan nggak buat yang mencari kamu itu? Oh boleh. Buat orang yang udah pernah nyakitin gue atau ngasarin gue secara fisik atau mental mungkin, gue harap udahlah lu stop buat nyari-nyari gue. Gitu. Karena gue mau hidup tenang dan nyaman juga. Karena kalau misalkan lo tahu hidup gue dan lo bakal ngancurin masa depan gue juga, menurut gue lo parah sih. Udah intinya lo parah banget. Gue udah cukup tahu dan gue udah ngerasa lo udah dari awal ngerusak gue, dan udah terima kasih buat lo, nggak usah ngejar-ngejar gue gitu. Karena gue mau hidup nyaman sih. Itu mas. Oke. Dan satu lagi buat ya si masnya atau siapapun itu, ya ingatlah gitu loh. Ingat keluarga, ingat jabatan, ingat tujuan. Karena balik lagi ya, pesan saya, negara kita negara hukum tentunya. Ya segala sesuatu pasti ada undang-undangnya, itu sih ya. Jadi tetap waspada, itu sih ya, jangan sampai hilap atau apapun itu. So itu aja, sekian, terima kasih. Saya Harry dan saya JJ. JJ. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. See you, bye bye.